mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang dengan nomor peserta 2016995124479 dan NIM PPG dengan NIM PPG saya 233112702739. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas UKIN UKM PPG tahun 2023. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sevi. Halo Bu. Apa kabar Sef? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sevi, Ya, kamu tadi sudah sholat apa belum? lagi Halangan, Ya. ya pas halangan. Enggak gitu, Bu Ririn mau ajak kamu sholat dulu. Oke, Sevi terima kasih sudah datang memenuhi undangan Bu Ririn. Nah, ini kan nanti kita akan mengadakan konseling individual. Sebelum kita melaksanakan konseling ini, kita berdoa dulu ya Sef, supaya nanti lancar. Oke, kita berdoa Sevi. Doa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Sevi ini tadi dari mana? dari kelas. Kelas. Iya. Ikut lomba apa enggak kalau kelasmu? Ikut tapi saya tidak kepilih. Oh gitu. Alhamdulillah masih bisa istirahat ya Sef. Iya Bu. Oke, Sevi. Kira-kira Sevi tahu apa enggak kenapa Bu Ririn memanggil Sevi? Belum. Oke, kalau belum gini, Sef, kemarin itu waktu kita mengadakan yang kemarin itu di lab, kamu tuh curhat ke Bu Ririn, itu kan Bu Ririn simpulkan kira-kira apa saja toh yang dialami oleh Sevi. Ternyata setelah Bu Ririn list, ini perlu disikapi nih hal-hal seperti ini karena sampai sudah kelas 11 terkait pilihan studi lanjut juga kan. Iya. Sebentar lagi sampean ini kan sudah pembagian kelas. Iya. Nah, sebentar lagi sampean nanti juga kan berbicara dengan orang tua kelanjutannya kemana itu. Nah, ini coba Bu Ririn identifikasi lagi, tak ulangi ya nanti Bu Ririn salah. Oke, yang pertama itu tadi sampean kesulitan untuk pemilihan studi lanjut ya karena masalah kamu tahu sendiri. Iya. Yang kedua itu merasa bingung memulai dari mana karena sampai memiliki ketakutan-ketakutan karena pernah menemukan waktu kelas 5 menemukan dokumen terkait dugaan Pengangkatan anak. oke pengangkatan anak gitu ya Zep. Kan masih dugaan sebenarnya. Sampai juga merasa tidak punya teman untuk berbagi di kelas ya Zep. Iya. Sehingga itu membuat kamu biasa Kayak minder terus apa ya, capek sampai sendiri. capek gimana Zep? Kok capek itu Zep? Kan kayak kalau ada pikiran atau masalah gitu dirasain sendiri, dipendam sendiri gitu, jadi kayak capek. Oke, gitu ya Sep ya. Oke, kira-kira kita akan membahas masalah yang ini juga. Terus ada lagi kemarin tuh kamu cerita sempat juga sampean itu dibully kata-kata seperti itu ya oleh orang yang jauh lebih sepuh dan mengajak ngobrol anak kecil bahwasanya kamu itu bukan anak kandung dari orang tua itu sehingga membuat kamu merasa lebih minder ketika berkumpul dengan keluarga besar. Iya, Karena apa Sep? karena kayak merasa beda. Karena merasa beda gitu ya. Tak catet merasa beda. Oke, merasa beda Sevi. Oke Sep. Ini nanti kita di dalam konseling ini kan ada azas yang namanya azas keterbukaan. Dari permasalahan yang akan kita angkat yaitu sampean merasa minder ketika kumpul dengan keluarga besar, itu kan kita akan angkat itu dulu saja biar nanti dengan harapan masalah itu kita angkat kita menemukan solusi yang terbaik gitu ya. Iya. Sampean terbuka saja yang sampean alami. Terus ada lagi azas namanya kerahasiaan. Jadi masalahmu ini hanya cukup sampean dan Bu Ririn yang tahu. Tetapi jika masalahmu ini berlanjut pada jalur yang lebih lagi,
pihak sekolah, terutama kepala sekolah itu yang harus tahu juga, gitu ya Chef ya. Iya. Jadi untuk saat ini masalah ini hanya untuk Sevi dan untuk Bu Ririn saja, Iya. tidak akan keluar ke temanmu, ke guru BK lainnya, seperti itu ya Chef ya. Iya. Oke, jadi sampai dijamin aman bercerita dengan Bu Ririn. Terus ini lagi Chef, nanti di dalam proses konseling kan ada waktunya. Waktunya itu kita sepakati 45 menit. Iya. Karena setelah ini juga kamu masih ada kumpulan juga toh. Iya. Oke, kira-kira sudah setuju kan? Sudah setuju dan sudah siap bercerita gitu ya. Oke, siap. Oke, terkait permasalahanmu tadi, kira-kira yang akan kamu ceritakan ke Burin seperti apa, yang waktu minder dan lain-lain? Ya itu Mam, yang pas kalau keingat atau kumpul sama keluarga gitu ngerasa takut, terus ngerasa beda karena ya gitu. Oke, takut itu bagaimana, Seth? Kan sekarang tuh belum dikasih tahu ya. Terus nanti takutnya kalau nanti udah dikasih tahu terus semua keluarga tahu tuh nanti mereka jadi ngejauhin gitu. Oke, berarti kamu ada rasa takut tidak diterima di keluarga besar itu ketika faktanya yang menurutmu fakta gitu ya diungkap bahwa ada dugaan kamu anak angkat gitu ya. Itu yang pertama. Terus ini keinget yang di mana Seth? Ada 2 poin yang Bu Ririn tangkap. Keinget ya itu keinget kalau bukan anak kandung. Terus ya mungkin yang paling keinget dominan itu yang itu. Oke, Seth, gini, ini kan masih dugaan saja dan rasa takut ini kan belum tentu muncul ya, belum tentu hadir benar-benar kamu itu apa ya? Saya tak tanya dulu, sampai pernah tidak mendapat perlakuan beda dari keluarga secara langsung loh ya, bukan menurutmu, bukan perasaanmu loh, pernah nggak? Saya tidak usah atau bagaimana, pernah nggak? Oke, 1 poin enggak. Terus kemudian makanan dibedakan apa enggak kalau kumpul-kumpul keluarga? Nah, enggak. Oke, tapi tadi ketika kamu bercerita kepada Bu Ririn itu kamu katakan bahwasanya kamu minder ketika kumpul di tengah keluarga besar karena merasa bukan bagian dari itu. Tetapi katamu barusan itu tidak ada perilaku yang menunjukkan bahwasanya ada pembeda gitu loh, Seth. Nah, terus kemudian kamu bisa menyimpulkan ini tuh apa dasarnya, Seth? Karena rasa takut yang terlalu di dalam diri aku sendiri, jadi kayak mikirnya kejauhan. Oke, paham. Sampai detik ini itu orang tuamu juga tidak membuka omongan tentang itu? Mungkin ada keluarga atau bagaimana yang membuatmu curiga kayaknya bener deh saya ini anak angkat gitu. Bukan omongan tapi lebih ke gerak-gerik aja sih Bu. Gimana menurutmu? Itu kan pernah pas SD itu kayak pas lebaran ada tamu. Nah tamu itu katanya temennya bapak tapi saya nggak pernah lihat, kayak pertama kali aja gitu. Kok bapak punya temen yang gini gitu. Terus waktu ke belakang itu ibu yang masuk itu nangis sama mbak-mbak sama orang yang seumuran sama ibu. Terus kayak ini kenapa gitu, kok tiba-tiba nangis. Terus pas saya disuruh salim itu kayak saya tuh diciumin, kayak ada rasa yang mau disalurin gitu loh Bu. Terus pas mau pulang itu minta fotoku juga. Terus saya tuh kayak merasa ngapain minta foto gitu loh, aneh banget. Terus ya kan waktu itu masih kecil ya Bu, jadi marah. Kelas mau kelas 6. Oke, marah terus risih. Siapa sih kamu kok gitu gitu ya? Iya. Kayak nggak biasanya aja tamu minta foto gitu. Tapi oke. Pernah terakhir ya cuma itu bertemu.
Iya. Oke. Yang hari raya berikutnya nggak ada. Jadi raya kemarin tuh diajak ke rumah, tapi Ah. yang seumuran sama ibu itu udah nggak ada. Katanya udah meninggal, ibu pernah ceritain. Oke, baik. Itu ada gerak-gerik yang patut dicurigai gitu ya menurutmu. Oke, kamu tidak pernah menanyakan kenapa toh Bu aku kok diciumi sama ibu-ibu? Enggak. Berlalu saja. Iya. Berlalu saja. Oke, berlalu saja. Terus kamu menceritakan juga sampai kan akhirnya ditempatkan pada tempat yang tepat dengan lika-liku kehidupan seperti itu. Sevi luar biasa loh, maksudku dari kecil sudah tahu, bukan fakta ya, tapi ini adalah rumor bahwasanya Sevi itu anak asuhnya ibunya. Terus kemudian menutup untuk bertanya karena takut, sama cerita takut mengecewakan, takut juga nanti kalau akhirnya dikembalikan ada pemikiran seperti itu juga, Sep. Ya. Oke, ini sebenarnya hanya pikiranmu saja, Sep. Sama juga harus ini melihat di luar sana banyak ibu kandung, nanti kata ini benar loh, yang mentelantarkan anaknya, yang membunuh anaknya, sama sudah berhasil melewatinya sampai usiamu berapa sekarang? 16, 15? Oh sudah 17? Iya. 17 tahun sampai sudah menjadi versi yang terbaik, tentunya tidak lepas dari peran serta ibu bapakmu yang sekarang, Ustaz. Ya, sampai di sekolah nih SMP 1 Trenggalek nih kono jadi pelatih PMR, terus kemudian sampai di les nih les-lesan, terus diarahkan ke SMA Negeri 1 karena prestasi. Itu saya yakin kalau tidak didasari kasih sayang beneran, tidak mungkin sampai ada di tempat ini. Sekolah sekurang mungkin akan seperti itu, tidak usah terlalu difasilitasi. Nah, itu yang perlu kamu syukuri, Seth. Itu perlu sekali. Itu oke. Gini, Seth, Bu Ririn mau ini menanyakan kepadamu, jika perilakumu seperti ini ya, pikiranmu takut, pikiranmu jangan-jangan inilah kamu pelihara 1 bulan itu gimana, Seth? Kira-kira perasaan? Apakah akan justru kamu semakin enak? Ketakutan itu kamu pelihara? Enggak. 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan sampai tetap takut ketemu keluarga, nanti minder, ada ketakutan masih kamu pelihara loh. Kira-kira terbatas apa enggak pembicaraan dengan kakak-kakak ponakanmu? Terbatas ya. Selama ini kamu meyakini itu dan kamu merasa terbatas apa enggak selama dari kelas 5 sampai 1 SMA ini? Ada batas apa enggak? Kamu merasa ada batas apa enggak? Kadang-kadang merasa. Oke, itu kamu teruskan 1-2 tahun bahkan seumur hidupmu seperti itu. Kira-kira banyak ruginya atau untungnya? Banyak rugi. Oke, contoh ruginya apa aja? Jadi orang yang tertutup. Betul, tertutup. Berkembang, membuka pikiran. Itu ya, sebenarnya kamu tuh udah paham loh, Seth. Udah paham, kamu tinggal merubah pikiran-pikiranmu itu, mencoba memaafkan masa lalumu yang seperti itu gitu. Gini, Bu Ririn mau ajak kamu relaksasi. Sampai nanti gini caranya, sampai nanti itu merem, pegang tangan Bu Ririn, sama bayangkan Bu Ririn itu sosok kamu hadirkan wanita yang pernah datang ke rumahmu itu, atau mungkin dugaan itu adalah ibumu, gitu ya. Sampai nanti bisa florkan di situ, kenapa kamu bisa bertanya, bisa bercerita, bisa menangis, bisa terserah kamu, tapi ya karena mohon maaf kan kamu terakhir ketemu kan kecil itu dan kakaknya itu meninggal. Mungkin dengan kamu kita itu merelaksasi, membayangkan itu mungkin bisa mengobati sedikit luka batin inner child kita. Itu ya, Sob ya. Siap? Oke, ini sini. Oke. Ini Sevi, saya tarik nafas dalam-dalam, kok dikeluarkan lewat mulut, tarik nafas lewat hidung. Bismillahirrahmanirrahim. Gue Septi. Saya di permainan
Septi boleh membayangkan kalau Bu Ririn ini itu adalah sosok yang ingin Septi tanyai kenapa unek-uneknya Septi, kenapa, bagaimana yang Septi pendam dari kelas 5 sampai sekarang kelas 11 SMA. Oke, sudah siap Sep? Oke, tidak apa-apa, silahkan. Kita mungkin harus ini Sep, tidak memendam di dalam perasaan juga. Kita juga harus mengeluarkan. Sesekali kita harus berterima kasih kepada tubuh kita. Terima kasih Sevi, itu perlu loh. Kamu sudah mau bertahan dari kelas 5, kamu tidak dibuang, kamu tetap kuat dengan bully mungkin dari tetangga. Terima kasih bertahan, terima kasih masih sehat, terima kasih masih mau berprestasi, mau diajak les, kaki masih kuat untuk berjalan jauh kegiatan ekskul. Kita harus sering-sering berterima kasih pada tubuh kita. Mau kita tumpangi raga kita ini. Oke, mungkin ada pertanyaan, mungkin ada rasa kecewa yang ingin kamu ungkapkan pada sosok yang kamu hadirkan sekarang ini, Chef, yang memegang tanganmu ini. Berat memang, Chef. Menjadi seperti kamu tuh tidak mudah. Bu Ririn aja mendengarkan ceritamu tuh ikut terbawa loh, Chef. Bu Ririn juga meneteskan air mata. Betapa kamu kuat sekali. Andai kata mungkin Bu Ririn di posisimu tidak sekuat kamu, tidak seprestasi kamu, tidak sekalian kamu, Chef. Kamu juga beruntung sekali bertemu dengan orang yang bertanggung jawab, menyayangi kita yang bukan darah dagingnya. Mungkin ada sedikit kamu rasa kecewa juga, kenapa aku dikasihkan, kenapa tidak diulangi dewe. Tapi kadang orang dewasa tidak sampai hati untuk bicara seperti itu, saya. Mungkin keadaannya sulit saat itu, mungkin keadaannya sulit. Sampai orang pilihan, saya sampai itu orang pilihan. Nanti karena kamu udah dipilih yang maha kuasa, sama sudah di kecil waktu mungkin bayi dulu udah tidak diperbolehkan untuk hidup mungkin, tapi justru kamu diberikan orang yang lebih tepat ngurusi kamu cantik, kamu berprestasi, kamu soleh, itu tidak lepas dari peran orang tuamu yang sekarang. Saya tidak pengen saya menjadi kamu tuh, tidak pengen, kamu pengen keluarga yang utuh, tetapi apa daya sehingga urip awak itu pengen kamu ada di tempat yang lebih baik. Mungkin betul yang sampai ngomongin tadi, andai kata sampai diasuh ibumu yang sebenarnya, Seth, mungkin kamu tidak akan di sini, tidak akan berprestasi, gitu ya, Seth. Setiap manusia punya masalah, dan masalah itu pasti, Seth. Dan ini bukan aib, Seth. Ya, kamu sekarang ada di tangan yang tepat, itu bersyukur banget.
keluargamu mendidikmu menjadi seperti ini. Itu harus disyukuri, setiap saat disyukuri dan berterima kasih kepada tubuh, berterima kasih kepada ibumu. Ya, tidak ada kasih sayang, tidak mungkin kamu dileskan dan lain-lain. Keluarga tidak hanya ikatan darah, tapi keluarga ya itu loh, sing kayak sampai mangan dan gede seperti ini, sing memberikan cinta kasih, sing nyeneni itu juga kasih sayang loh. Kayak sampai Pak Mati seneni orang kamu itu bukan berarti orang tidak. Justru kalau dibiarkan itu titik acuh yang sebenarnya. Kalau sudah mulai mentok-mentok, mungkin kamu kecewa, mungkin kamu disandek atau digebrak, ini contoh sayang orang tua tapi tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Jadi menurutku andai kata ibu bapakmu kesel, ya tolong dimaklumi gitu ya, karena beliau juga sudah luar biasa sekali ngasuh sampean gitu. Dan bukti-bukti seperti itu harus kamu bermuat. Pikiran-pikiran takut dan lain itu hanya pemikiranmu, Sep. Buktinya nggak ada hal yang mengarah ke situ. Buktinya sampean ya nggak ada sikap dari keluarga yang membuatmu minder. Itu hanya ketakutanmu. Mulai saiki pesannya Bu Ririn itu dibuang ada ya. Mungkin kamu menemukan orang tuamu ngomong ini kamu boleh percaya, tapi ini tidak ngomong apa-apa loh, Sep. Terlepas dari benar adanya, berarti orang tuamu mungkin menunggu waktu yang tepat. Andai kata suatu hari nanti itu sudah waktunya diungkap, tidak masalah. Ingat pesan Bu Ririn, orang tua bukan hanya sekedar ikatan darah, ya. Karena di luar sana banyak orang tua yang darah dagingnya dibunuh, bahkan ditelantarkan dan jelas. Gitu ya pesan Bu Ririn saja. Oke, saya tenangin diri ini dulu sebelum nanti karena waktunya sudah ini juga relaksasinya selesai. Ayo Sep, jadi kamu berat ya. Saya santai sedikit. Saya mungkin pertemuan ini tuh ya enggak langsung akan memberikan imbas kepadamu, tapi paling tidak itu kamu bebanmu rada anglong. Kamu yang enggak ada teman cerita, kamu bercerita ke Bu Ririn dan pasti akan berinjau juga gitu ya. Oke. Ini sekarang isi ini aja lembar. Apa kamu mau minum air putih? Enggak ya? Karena isi lembar refleksi ya. Nanti itu tanda tangan waktu kelasnya. Tanda tangan, di situ tidak apa-apa. Oke. Nanti ini tidak ada hubungannya dengan nilai kamu kok, Sep. Jadi ini untuk lembar layanan Bu Ririn itu seperti apa. Tapi di kelas tidak ada yang tahu memang Sep masalahmu. Tidak ada. Suatu hari nanti kalau memang orang tuamu itu menceritakan itu kepadamu, mau tidak mau, ini juga relaksasinya selesai. Ayo Sep, jadi kamu berat ya. Saya santai sedikit. Sep, mungkin pertemuan ini tuh ya enggak langsung akan memberikan imbas kepadamu, tapi paling tidak itu kamu bebanmu rada anglong. Kamu yang enggak ada teman cerita, kamu bercerita ke Bu Ririn dan pasti akan berinjau juga gitu ya. Oke.
lembar. Apa kamu mau minum air putih? Enggak ya? Anu ngisi lembar refleksi ya. Nah, ini versi aja. Nanti itu tanda tangan waktu kelasnya. Sudah di tangan dulu. Tanda tangan, di situ tidak apa-apa. Oke. Nanti ini tidak ada hubungannya dengan nilai kamu, Chef. Jadi ini untuk lembar layanan guru itu seperti apa. Tapi di kelas tidak ada yang tahu memang saya masalahnya. Tidak ada. Suatu hari nanti kalau memang orang tuamu itu menceritakan itu kepadamu, mau tidak mau, kamu ikuti siapa saja. Dan buktinya tidak ada hal-hal yang menyakiti orang kamu didukung seperti itu. Oke. Tanda tangan bisa. Oke, saya ini kita sudah isi refleksi. Nanti kalau mungkin sampai kiranya kok kurang serak lagi di hatimu, mungkin bisa datang ke Bu Rini lagi. Kira-kira setelah nanti tadi selama kurang lebih kita 45 menit bercerita sampai share ke Bu Ririn, kita relaksasi bareng-bareng, itu perasaanmu gimana sih? Jadi lebih lega. Oke, lebih lega. Soalnya dulu waktu di SMP kan punya temennya ibu. Terus pas SMA pisah, soalnya dia di Taruna, SMA Taruna, terus saya di sini. Oke. Semua HP-nya kan dikumpulkan, jadi nggak setiap hari Bisa komunikasi. Jadi hanya itu yang tahu permasalahanmu. Iya. Oke. Berarti kamu cukup selektif untuk memilih teman bercerita ya, saya benar-benar rodok pada batasan, apalagi kalau zaman sekarang itu ya selektif sekali. Chef, ini karena waktunya sudah selesai. Terima kasih Septi sudah datang pada kegiatan gift counsel kita kali ini, Chef. Nanti kamu langsung pulang atau gimana, Chef? Ada kumpulan. Ada kumpulan, wah keren. Kumpulan apa? SKI juga? Iya. Oke, Chef, kita doa dulu. Nanti kalau pulang hati-hati, oke ya. Iya. Kita doa yuk, Chef. Terima kasih ya Chef sudah datang. Hati-hati.